setan bisu. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah ini? Nyelekit dan nyeleneh memang, tapi kata-kata ini ada bahkan dari kalam para salaf. Orang yang diam dari kebenaran adalah setan bisu, sedangkan orang yang berbicara dengan kebatilan adalah setan yang berbicara. Tentu kalam ini ada maksud dan pelajaran yang jelas yang bisa kita ambil. Ketika seseorang melihat kemungkaran, kesalahan, kebatilan, kezoliman, kemaksiatan, tapi dia diam, padahal dia punya kemampuan untuk menegur, untuk melarang, untuk mencegah kebatilan dan kesalahan itu terjadi, tapi dia diam, tidak melakukan apa-apa, maka itu yang disebut setan bisu. Sedangkan orang yang berbicara dengan kebatilan, menyuruh kepada kesalahan, melakukan kesalahan itu juga, maka itu disebut setan yang berbicara dari kalangan manusia. Kalam para salaf ini bukan tidak berdasar. Kita bisa lihat dalam Quran surah Al-Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mewajibkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di ayat ini sungguh jelas Allah berfirman kepada kita bahwa di kalangan kita hendaknya ada segolongan orang yang berbuat kebajikan, menyuruh kepada kebaikan, melarang yang salah. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang baik. Di sini Allah meminta kepada kita memilih. Kalian mau jadi orang-orang yang beruntung, maka lakukanlah kebajikan, menyuruhlah kepada yang ma'ruf dan laranglah. Dari firman Allah tadi, kita bisa lihat bahwa agama Islam adalah agama cinta kasih. Agama yang tidak cuek, agama yang memerintahkan kita untuk memperhatikan semua. Untuk apa? Agar kemungkaran itu, kesalahan itu, maksiat itu tidak menyebar dan tidak berlangsung. Saat kita merasakan sakit hati, satu hal yang harus kita ingat, bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengingatkan, bukan untuk merubah. Hati kita, hati teman kita ada di tangan Allah, ada dalam kekuasaan Allah. Maka kita menegur baik itu dengan tangan, dengan lisan, jangan pernah lupa untuk mendoakan, karena Allah lah yang mampu merubah seseorang. Kita doakan semoga Allah melembutkan hatinya, semoga Allah melembutkan hatinya. Jangan mau jadi setan bisu, jangan mau mendiamkan kesalahan. Ketika satu cara tidak bisa, mari kita rubah usul. Selama usul kita baik, selama niat kita baik, maka insya Allah apa yang kita sampaikan itu akan sampai ke hati. Lakukanlah dengan baik. Mari kita latih telinga kita untuk mendengar apa yang harus dia dengar. Mari kita latih hati kita untuk memilih apa yang bisa masuk. Mari kita latih pikiran kita untuk memilih apa yang bisa dia dengar. Cukuplah kabar gembira dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala sama seperti pahala orang yang mengamalkan. Bukankah itu cukup? Mari kita perbaiki niat kita dalam menasihati teman kita. Mari kita perbaiki usul kita. Kita perbaiki tujuan kita. Insya Allah kita tidak akan menjadi setan bisu. Insya Allah Allah akan memudahkan hidayah itu sampai kepada teman kita. Hidayah itu untuk jangan pernah fighting.